Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberikan berupa kesehatan. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya kita dapat menuju zaman yang telah menderang seperti sekarang. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya pada minggu lalu kita sudah membahas tentang toharoh. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah, yang dimana anak-anak sudah pada mengetahuinya kan? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang dilakukan secara bersamaan. Salah satunya akan menjadi imam dan yang lainnya akan menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang sering kita lakukan sehari-hari sangat diutamakan dilakukan secara berjamaah daripada dilakukan dengan sendiri atau dinamakan dengan munfarid. Hukum dari sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa hukum dari sholat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat biasa adalah dilipatkan 27 derajat. Untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat melihat video berikut ini. Sholat adalah tiang agama. Sholat diawali dengan wudhu ataupun tayamum. Tanpa wudhu atau tayamum, sholat itu tidak akan sah. Sholat wajib juga lebih baik dikerjakan di masjid, karena akan mendapatkan pahala i'tikaf. Jadi jangan lupa niat ya. Sholat wajib juga lebih afdal jika dikerjakan secara berjamaah, daripada dikerjakan secara sendiri-sendiri. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, Sholatul jama'atu tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa 20 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri 27 derajat. Meskipun kadang kita atau orang tua kita dalam keadaan sakit, selama kita masih diberi kesempatan sholat berjamaah, maka lakukanlah, itu lebih baik. Dan pergi dengan niat tulus dan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatlah dengan tenang dan jangan terburu-buru. Sholat yang terburu-buru itu tidak baik loh teman-teman. Dan juga sholat harus dikerjakan dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah dikerjakan secara fokus dan serius. Meskipun kita sedang berada di sekolah, sholat berjamaah juga bisa dilaksanakan. Gak ada alasan deh. Nah, jika tak sempat atau berhalangan ke masjid, maka sholat berjamaah bisa juga dilaksanakan di rumah. Yang penting jamaah. Ada 4 syarat sah dalam sholat berjamaah. Yang pertama, ada imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Lalu, dalam menjadi imam dan makmum juga ada syarat-syarat tertentu. Syarat menjadi imam, yang pertama, mengetahui rukun dan syarat sholat serta hal-hal yang membatalkannya. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, akhir balik. Keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Lalu, syarat untuk menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya berada di belakang imam. Yang kelima,
sholat yang dikerjakan sama. Apabila imam sedang sholat asar, maka makmum juga harus berniat dengan sholat asar. Seperti itu. Makmum juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak bisa mengikuti bacaan Al-Fatihah dengan imam dari rakaat pertama. Yang kedua adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh bacaan imam dari rakaat pertama sampai terakhir. Dalam melakukan sholat berjamaah juga terdapat halangan-halangannya. Yang pertama yaitu apabila angin kencang sehingga membuat kita tidak bisa melakukan sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah hujan yang mengakibatkan kita tidak bisa ikut sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga adalah sakit yang mengakibatkan kita tidak bisa berjalan sama sekali. Yang keempat adalah ingin sekali untuk buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima adalah apabila kita setelah memakan makanan yang sukar untuk dibersihkan atau dihilangkan baunya. Tata cara sholat berjamaah yang pertama adalah diawali dengan azan dan iqomah. Apabila keadaan tidak memungkinkan untuk azan, maka iqomah saja sudah cukup. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam adalah barisan laki-laki, lalu di belakangnya lagi baru barisan perempuan atau wanita. Yang ketiga, ketika melakukan sholat berjamaah, imam ada yang menggunakan bacaan nyaring dan ada juga yang menggunakan bacaan lirih atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah takbiratul ihram, takbir istiqlal, tasmi, dan juga salam. Lalu, bacaan seperti Al-Fatihah yang dibacakan 2 rakaat pertama seperti pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga pada sholat Jumat, gerhana, istisqa, aidain, seperti pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tarawih, dan witir. Lalu, bacaan selanjutnya adalah bacaan amin ketika imam telah selesai membacakan surat Al-Fatihah yang dinyaringkan. Tata cara yang keempat adalah makmum mengikuti gerakan imam dan tidak mendahului gerakan imam. Dan yang kelima adalah setelah salam, imam membaca zikir bersama atau dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, ibu akan memutarkan salah satu video. Tolong kalian simak dan kalian catat kesimpulannya apa saja yang terdapat pada video tersebut. Memangnya di buku pelajaran ada yang lucu ya? Nggak tahu tuh, stres kali si Dodo. Sepertinya ada yang nggak beres nih. Ayo, ketahuan. Hah? Kembalikan buku Dodo. Baca apa nih? Pantesan dia ketawa ketiwi. Sini, usil betul sih. Dodo kan sedang menghafal. Nanti dulu. Hah? Oh, ini yang sedang kamu hafal. Hah? Baca komik? Jangan salah paham. Ini kan komik pengetahuan alam. Nih, buku IPA-nya Dodo. Coba lihat. Wah, bagus juga. Ya, Samil sama juga. Hehehe, tapi emang bagus sih. Silahkan Syamil kalau mau baca. Aku pinjemin deh. Udah azan tuh. Cepet bener. Tadi perasaan baru azan. Sekarang udah azan lagi. Tadi azan zuhur, sekarang asar. Ke masjid yuk. Wah, bagus tuh, Tok. Boleh, kalian duluan deh. Hah? Si Dodo? Kamu gimana sih, Dok? Bilang bagus, tapi tidak segera ikut. Udah, berangkat sana. Jangan khawatirkan Dodo.
Dodo kan sudah besar. Ya sudah, Tok. Kita jalan yuk. Ayo deh, nanti Dodo nyusul. Ayo, Tok. Sudah komat tuh. Ayo kita ke saf depan, Tok. Mil, di belakang aja yuk. Banyak bapak-bapak. Tapi di depan kayaknya masih muat deh. Di sini aja deh. Lebih asik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu dia mereka. Allahu Akbar. Syamil dan Anto aja buat barisan sendiri. Dodo juga bikin barisan sendiri ah. Memangnya mereka doang yang bisa. Iseng dikit ah. Allahu Akbar. Nah, giliran si Anto nih. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dok, aku kan lagi sholat. Hihihi. Sholat lagi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok kamu sendirian di belakang? Awas ya, Dok. Jangan gangguin orang sholat lagi. Dosa tahu. Iya, maaf Tok. Baru segitu aja juga. Lagian, kamu harus kuat iman Tok. Digangguin jangan marah. Kuat iman? Ini bukan urusan kuat iman, Dok. Iya, Dok. Itu dosa. Lagian, kamu sholat sendirian di belakang. Kan nggak sah sholat berjamaahnya. Enggak, Syah Syamil. Kata siapa? Dodo kan cuma ngikutin kalian, bikin syaf baru. Kok ngikutin kami, Dok? Loh, iya. Buktinya kalian bukannya maju, ngisi syaf yang di depan, malah bikin lagi. Ayo. Hah? Iya kan? Iya juga sih. Ya udah, berarti jangan salahkan Dodo. Yang penting kan kita sholat. Tapi kan kamu sendirian safnya. Betul, Dok. Nggak sah sholat berjamaahnya. Kok nggak sah sih? Kan Dodo ngikutin gerakan imam. Tapi kan sendirian nggak sah. Sah. Enggak. Sah tahu. Enggak. Sah. Sah. Hah? Sudah. Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, masa Dodo sholat berjamaah sendirian di belakang? Kan nggak sah ya Pak Ustadz? Tapi kan Dodo ikutin semua gerakan imam Pak Ustadz. Masa nggak sah sholatnya? Oh, begitu. Baiklah, kalian mau Bapak jelaskan? Mau Pak, mau. Pertama-tama, kalian sudah paham belum? Sholat berjamaah itu apa? Oh iya. Apa artinya, Pak? Lalu, bagaimana sholat berjamaah yang benar? Dengar ya, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Dengan 1 orang di depan sebagai pemimpin disebut imam, dan lainnya di belakang sebagai pengikut disebut makmum. Yang kedua, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak diperkenankan mendahuluinya. Selanjutnya, ada tata cara dalam melaksanakan sholat berjamaah. Pertama, bila sholat itu terdiri dari 2 orang, maka makmum berada di sebelah kanan. Kalau misalnya Dodo datang ke masjid, melihat ada 2 orang berjamaah berdua, Dodo berdiri di mana? Pertanyaan yang bagus, Dodo. Dodo gitu loh. Kalau begitu situasinya, Dodo berdiri di belakang imam. Lalu orang yang berada di samping imam tadi
mundur ke belakang sehingga sejajar dengan Dodo. Lalu, kalau Dodo yang bikin saf sendirian tadi, bagaimana Pak Ustadz? Oh, itu. Sebagian ulama mengatakan sah sholatnya, tetapi makruh dilakukan. Sebagian yang lain malah mengatakan tidak sah sholatnya, harus diulangi. Tuh, Dok, dengerin. Lalu, seandainya tidak mengisi saf yang di depan, bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu pun tidak baik, berarti tidak sempurna sholat berjamaahnya. Hah? Bleh. Tapi kami masih sah, Dok. Nggak kayak kamu. Kamu mesti ngulang, Dok. Gak apa-apa Dodo ngulang, kamu juga mesti ulang dong. Loh, kok? Loh, tadi kan kamu ngomong waktu sedang sholat, marah-marah lagi. Sudah. Jadi, tadi apa seorang makmum? Harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh tertinggal, apalagi mendahului. Nah, ini jangan lupa. Kita hendaknya memenuhi saf yang pertama dahulu, kemudian meluruskan barisan dan merapatkan saf sebelum sholat berjamaah. Dan saf wanita berada di belakang saf pria. Nah, begitu seharusnya kita berjamaah. Oh, begitu begitu ya. Berarti tadi kami salah dong Pak Ustadz. Iya, salah. Tapi lebih salah lagi si Dodo tuh. Maksud kamu Tok? Aku masih mending safnya berdua. Nah, kamu sendirian, digoda setan. Ih. Memangnya lagi sholat bisa digodain setan Pak? Iya, bisa. Bahkan saat sholat, setan juga bisa mengganggu kita. Ah, masa? Kita kan lagi sholat. Buktinya, banyak orang sholat tapi masih suka bercanda sama teman, menjahili teman. Ayo, siapa yang tadi menjahili temannya? Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tersebut, jangan lupa dicatat dan kesimpulannya kalian kirim ke nomor ibu yang berada pada grup WA ya. Selanjutnya, ibu juga menyiapkan pertanyaan seperti berikut ini. Tolong kalian jawab dan kirim jawaban kalian ke nomor ibu dengan bentuk Word ya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan patah semangat untuk memperdalam agama dan jangan patah semangat untuk mencari ilmu walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Demikian pertemuan kita pada hari ini yang membahas tentang sholat berjamaah. Jangan lupa di-emailkan kepada ibu dengan bentuk Word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.